Halo brother, jumpa lagi di e-bike TV ID bersama saya Hendra Suhara. Brother, PPKM masih belum beres. Kita masih di rumah aja. Ya, masih beginilah. Jadi sambil di rumah saja, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol ringan membahas tentang motor listrik yang lazim dipakai di sepeda listrik ya. Hub drive versus mid drive. Apa yang terlintas di benak brother? Versus mana yang lebih baik? Sebelum kita mengulas lebih lanjut, kalau saya pribadi melihat tidak ada yang lebih baik sebetulnya. Sama, itu tergantung daripada kebutuhan kita sebagai user. Mana yang paling cocok buat kita, mana yang paling enak buat kita, itulah yang paling baik. Jadi kalau saya pribadi menilai tidak ada yang lebih baik. Yang lebih tepat adalah yang lebih cocok. Nah, oke, brother. Untuk hub drive sendiri sebetulnya itu terdiri dua jenis ya. Karena ada hub yang dipasang di depan atau satu lagi free hub yang dipasang di belakang. Jadi intinya gini. Hub drive itu adalah motor listrik yang dipasang di tengah ban dan langsung menggerakkan ban. Jadi kalau dia dipasang di ban depan, nah yang mengganti hub depan itu bulat kan gede, nah itulah yang namanya hub drive. Kalau dia dipasang di belakang tengah itu dia nempel dengan kaset, sprocket, itu namanya free hub drive ya. Itu depan. Nah, satu lagi apa sih mid drive? Mid drive itu adalah motor yang dipasang di tengah, di tempat Jadi yang biasanya bottom bracket ya, di tengah. Jadi motornya terletak di tengah. Nah itulah mid drive. Nah kita lanjut. Langsung kita bagi dua aja tadi ya, hub drive versus mid drive. Karena hub tadi kan ya depan belakang itu intinya hampir sama. Mekanismenya hampir sama, hanya beda sedikit aja karena di belakang ada penambahan buat sprocket, sedangkan di depan tidak. Jadi kita sementara ini kita bilang sama aja hub drive atau free hub drive ya. Jadi hub drive versus mid drive. Oke, langsung saja sekarang kita bahas. Hub drive itu merupakan motor listrik yang mungkin pertama dibuat ya, diciptakan dan sudah banyak membanjiri pasar di seluruh dunia. Jadi kebanyakan motor-motor listrik, bukan motor, sepeda listrik yang ada sekarang di seluruh dunia itu mayoritas hub drive karena dia sudah duluan diproduksi dan dia lebih banyak usernya lah, karena dia memang lebih dibuat untuk daily use atau pemakaian sepeda sehari-hari ya. Dan produksinya massal banyak. Oke, apa sih kelebihan dari hub drive itu? Jadi gini, hub drive itu satu poin kelebihannya, dia independen. Dia motor sendiri yang hanya berkaitan dengan instrumen kelistrikannya, controller dan lain-lainnya LCD. Dia tidak berkaitan langsung dengan komponen-komponen mekanik yang ada di sepeda ya, seperti rantai, kaset, sprocket. Dia tidak ada hubungannya, dia independen. Pokoknya dia motor aja dan motor dan rombongan listriknya lah gitu ya. Oke, itu kelebihannya, sehingga dia tidak saling mempengaruhi dengan komponen mekanik sepeda yang ada. Kedua, karena dia independen, tidak saling berkaitan dengan yang lain, dia otomatis menjadi minim perawatan. Oke, jadi ya motornya ya hanya merawat motor aja gitu, tidak ada kaitan dengan yang lain, sehingga perawatan secara keseluruhan dia lebih minim. Terus kelebihan yang ketiga adalah harga yang jauh lebih murah. Kenapa dia lebih murah? Karena dia sudah diproduksi banyak sekali, mass product ya, massal banyak, karena hampir semua sepeda listrik, bukan hampir semua ya, mungkin 80-90% lebih sepeda listrik yang beredar di pasar dunia sekarang ini itu adalah
memakai hub drive. Ya seperti biasanya hukum ekonomi ya, semakin banyak produksi mass production, otomatis harga akan lebih murah. Jauh lebih murah dibandingkan dengan mid drive yang harganya bisa 3 atau 4 kali lipat harga hub drive. Oke, selanjutnya yang menjual ya, tuh di kita sendirilah di Indonesia, mungkin di kota-kota besar itu sudah banyak yang menjual hub drive tadi ya, motor hub drive tadi. Lantas kelebihan selanjutnya adalah karena sudah mass product, sudah banyak yang menjual, sudah banyak yang mengenal motor ini, itu sudah banyak bengkel yang bisa servis. Jadi sudah banyak lah untuk servis, kita nggak begitu bingung karena sudah banyak yang pakai ya. Untuk dinamonya terutama ya. Nah untuk dinamo dia pakai BLDC ya, brushless DC. Sama sebetulnya mid drive juga tipe dinamonya BLDC ya, brushless DC ya. Hanya beda di sistem-sistem mekanis lainnya. Nah saya kira itu kelebihannya. Jadi 1. independen, 2. minim perawatan, 3. harga jauh lebih murah, 4. lebih gampang dicari, sudah banyak yang jual, 5. lebih gampang diservis karena sudah banyak bengkel yang bisa servis. Oke? Nah, itu kelebihannya. Selanjutnya, coba kita lihat kekurangannya. Gini, brother. Saya sudah beberapa kali mencoba hub drive. Ada beberapa yang kelemahannya. Kita mulai dari nomor 1. Bobot hub drive itu berat. Lebih berat daripada bobot mid drive motor kalau kita bandingkan ya. Nah, gini perbandingannya. Saya hanya ngambil komparasi dari satu produk yang sama. Misalkan Bafang 500 watt 48 volt hub drive itu beratnya mencapai 6 kg. Dibandingkan dengan motor mid drive dengan watt dan voltase yang sama 500 watt 48 volt tadi, itu beratnya hanya sekitar 3,7 kg. Artinya hampir setengahnya ya, beda berat ya. Tuh kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua adalah torsi yang kecil jika dibandingkan dengan mid drive. Perbandingannya saya ambil lagi dari produk dari produsen yang sama ya, karena itu yang sudah saya pernah coba. Sama aja yang tadi yang 500 watt 48 volt ya. Hub drive itu hanya menghasilkan torsi atau tenaga sebesar 45 Nm. Sementara dengan kapasitas yang sama di motor mid drive itu torsinya mencapai 120 Nm. 1:3 ya torsinya ya, lumayan kan. Nah, selanjutnya kekurangan hub drive yang ketiga itu di pas ya, pedal asisnya ya. Dia ada pedal asis, tapi pedal asisnya itu rasanya nggak natural, jadi hanya seperti switch atau saklar. Jadi kita dayung motor nyala. Atau ada pas yang hub drive yang agak lebih advance, dia hanya ngikutin RPM pedaling kita, rotasi kita. Semakin kencang kita memutar, nah rodanya semakin motornya semakin besar, memberi asis, memberi dorongan buat kita ya, memberi support tenaga. Jadi ya, lanjut yang keempat. Kelemahan yang keempat itu sangat terasa buat brother sekalian yang hobi upgrade, gonta-ganti, pengen gonta-ganti sprocket dan atau ban dan yang lain-lain. Itu kalau pakai hub motor agak susah karena di prehubnya yang belakang besar itu space untuk memasang si kaset itu terbatas.
Jadi kalau misalnya Brother Scar pengen upgrade ke 11 speed atau 12 speed, saya kira nggak bisa karena dia terbatas sempit ya. Jadi maksimum paling berapa ya? 9 atau 10 speed ya. Mungkin maksimum segitu. Yang kelima masih berkaitan dengan tadi ya, buat teman brother sekalian yang suka bongkar, itu agak ribet kalau kita mau bongkar ban. Misalnya kita pengen ganti ban nih, pengen digedein bannya, atau pengen dikecilin, atau pengen ganti jenis bannya, itu agak repot karena dia di belakang dan lumayan berat, dan terus kita harus mencoba melepas beberapa kabel-kabel koneksinya ya, kelistrikannya. Jadi dia akan lebih repot lah kalau ingin bongkar-bongkar ban sekitar situ. Lanjut, selanjutnya motor lebih cepat panas ya, karena dia bekerja lebih keras. Dia bekerja keras karena tadi dengan torsi yang dihasilkannya hanya sepertiga daripada mid drive, terutama di tanjakan tuh kerasa tuh ya. Dia bekerja keras, konsisten segitu, dia harus maksimal terus kan, dia mengeluarkan tenaga yang full power terus tadi, sehingga lebih cepat panas. Selanjutnya kelemahan yang saya temuin itu baterainya lebih boros. Kenapa lebih boros? Pasti dong, 500 watt hanya menghasilkan 45 Nm. Ketika brother sekalian goes ya, dia hanya mampu memberi bantuan 45 Nm ya. Wow, brother goes terus, dia maksimum terus kan mengeluarkan powernya tadi untuk support tadi, karena hanya maksimum 45 Nm. Nah, oke brother, itu kelebihan dan kelemahan motor hub atau free hub drive ya yang saya temui. Next, selanjutnya kita akan membahas mid drive. Pada dasarnya mid drive ini adalah pengembangan dari hub drive yang sudah duluan diciptakan. Secara logika, ketika ada pembaruan, harusnya dia sudah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan di produksi sebelumnya, di penemuan sebelumnya. Nah, mid drive ini karena dia pengembangan dari hub drive yang sudah duluan tadi, otomatis ada beberapa penyempurnaan yang dibuat di mid drive. Oke, salah satunya bobotnya lebih ringan, pasti jauh ya. Tadi kalau kita bandingkan ya, saya ingetin lagi tadi, dengan saya bandingkan produk yang sama tadi ya, Bafang 48 volt 500 watt, hub drive atau free hub drive itu bobotnya 6 kilo, sedangkan mid drive itu hanya 3,7 kilo, hampir setengahnya, bobotnya lebih ringan. Yang kedua, torsi yang dihasilkan mid drive itu jauh lebih besar, hampir 3 kali lipat juga. Tadi produk yang sama tadi, sama-sama 500 watt 48 volt, kalau hub drive itu maksimum torsinya hanya 48 Nm. Sementara yang mid drive Bafang 500 watt 48 volt itu mampu menyemburkan torsi sampai 120 Nm. Selanjutnya, pedal assist. Pedal assist pada mid drive itu terasa lebih natural. Contohnya begini, ketika kita pakai mid drive itu ditanjakan, saya tuh merasakan support mesinnya itu tergantung daripada dengkul kita. Maksudnya begini, yang saya rasakan ketika kita menanjak pakai mid drive, ketika tenaga kita masih gede ya, kita dayung pakai full power tenaga kita, itu support dari mesin itu mengecil, dia mengurangi bantuan terhadap kita karena dianggap tenaga kita masih besar, sehingga kita goesnya kencang, dia mengurangi otomatis si supportnya, support motornya.
Jadi kita lebih mengandalkan apa? Lutut kita, tenaga kita. Nah, ketika kita sudah mulai lelah, kita mengurangi tekanan tadi, mengendurkan kayuhan kita, support mesinnya otomatis naik, langsung berasa. Motornya itu seperti serasa apa? Bantuan motor itu mulai terasa di situ. Dia akan membantu seperti mendorongkan tadi. Makin lemah kita mendorong, makin besar supportnya tadi. Jadi sangat kerasa ya. Asisnya itu sangat kerasa gitu, sangat natural. Kita lagi masih tenaga kita besar-besarnya, dia hanya membantu sedikit. Makin lemah tenaga kita saat mendayung, makin besar dia akan membantu, ya. Besar bantuannya tetap harus kita kontrol dari levelnya ya. Kalau mayoritas kan ada eco, trail dan boost. Nah, dia akan ngikutin itu. Tapi yang jelas itu tadi, kalau kita dayung pakai tenaga gede, kecil, hampir kayak hilang bantuan motor ya. Tapi kita mulai capek nih, mulai kerasa kayak didorongnya. Nah, itu yang sangat kerasa. Next itu karena motornya itu di tengah penempatannya di bottom bracket, jadi center of gravitasinya itu enak di tengah. Kalau kita mau manuver, mau sedikit main-main di drop off, atau kita mau agak jumping sedikit, itu masih enak karena dia beratnya di tengah. Berbeda kalau di depan atau di belakang kan. Kalau di depan kita mau angkatnya berat, kalau di belakang angkat depan enak tapi belakangnya berat. Nah, ini karena di tengah, jadi center of gravitasinya itu sangat membantu untuk manuver. Selanjutnya kita bebas untuk upgrade, gonta-ganti komponen mekanik. Misalnya gue pengen upgrade sprocket jadi 12 speed ya, atau gue pengen ganti ban, gue pengen ganti ini, gampang, jauh lebih gampang daripada si hub drive ya, karena dia kan benar-benar motornya nggak di situ lah pokoknya. Ini kan kita mau gonta-ganti jauh lebih gampang. Next, selanjutnya masih berkaitan dengan bongkar-bongkar tadi juga sama. Kalau kita pengen ganti pelek, ganti ban, ganti apa, jauh lebih mudah daripada yang hub drive. Nah, oke, brother. Jadi itu adalah kelebihan dari mid drive motor. Selanjutnya, apakah mid drive motor ini sempurna? Apakah lebih semua? Enggak juga. Ada juga kelemahannya. Nah, jadi kelemahannya ini sebenarnya berbanding terbalik dengan kelemahannya si hub drive tadi ya. Kelemahannya begini, karena dia tidak independen, maksudnya begini, si motor mid drive ini berkaitan erat dengan komponen mekanik lain yang ada di sepeda. Dari tengah, dia menyalurkan torsinya melewati crank. Dari crank itu lewat rantai lewat langsung melintasi si sprocket dan rear derailleur RD. Jadi si motor ini berkaitan erat dengan komponen mekanik yang ada di sepeda. Nah, karena berkaitan erat dengan komponen mekanik tadi, otomatis komponen-komponen mekanik tadi akan lebih cepat aus atau rusak. Kenapa? Karena mayoritas drivetrain atau komponen-komponen mekanik yang ada di situ itu masih dirancang untuk tenaga manusia, bukan untuk tenaga mesin. Nah, dengan adanya mesin, otomatis tingkat stres seperti rantai, crank, RD, sprocket itu jauh lebih besar karena kan tenaga jauh lebih gede karena tenaganya udah tenaga mesin, dibantu mesin. Oke, itu satu kelemahannya. Kedua, harus lebih care atau lebih sering memperhatikan sistem drivetrain
atau yang tadi ya, berkaitan dengan yang tadi, yang menyalurkan torsi tadi, tenaga ya, itu harus ekstra, kita harus ekstra memperhatikan dan merawat, karena rantai itu lebih gampang stres dan lebih cepat putus lah, karena ya itu tadi, karena tenaganya kan sudah tenaga mesin. Crank bisa jadi lebih cepat gundul. RD mungkin puli-pulinya atau sprocket. Mungkin kalau pakai sprocketnya yang kurang kuat banget, itu gampang ompong patah. RD saya sendiri sudah mengalami, saya sudah 4 kali putus rantai, 1 kali ompong kaset, 1 kali patah RD. Nah, jadi itu kelemahan mid-drive ya, karena itu tadi ya, sistem drivetrain yang ada dan banyak beredar saat ini itu masih dirancang untuk tenaga manusia, belum dirancang untuk tenaga mesin. Nah, selanjutnya, yang jelas ini kelemahan paling mencolok kalau buat saya, harganya jauh lebih mahal, bisa 3 atau 4 kali harga dari hub drive. Ambil contoh, hub drive yang entry level itu kisaran harga komplit dengan baterai mungkin sekitar 3 sampai 6 juta range-nya. Ya, komplit set. Itu sudah motor, baterai dan controller. Sementara kalau si mid drive ini untuk entry levelnya seperti yang sekarang yang ada di kita tuh yang paling murah, Tongseng TSDZ ya. TSDZ 2 500 watt. Itu aja kisaran harganya sekitar 12,5 juta yang 500 watt, komplit baterai dan semuanya. Jadi ya jauh ya, tadi 3 juta sampai 6 juta nih sekitar 12 juta lebih. Nah kalau Bafang juga mungkin yang 500 watt sekitar 12,5 sampai 15 juta ya, tergantung baterai yang dipakai ya. Jadi harga juga mungkin hampir ya 3 atau 4 kali lipat harganya. Nah gitu brother, itu yang paling mencolok buat saya itu harga. Mungkin juga karena mid drive ini tadi belum mass product ya, belum diproduksi massal, jadi harganya masih tinggi sekali. Mungkin nanti kalau sudah banyak yang pakai, permintaan banyak dan produksinya massal, harganya bisa turun. Selanjutnya, service dan spare part yang masih langka. Masih jarang ada bengkel yang masih sedikit, ada sih ada tapi masih sedikit, kita masih susah nyarinya, yang bisa menservis mid drive. Apalagi spare partnya hanya ada segelintir 1-2 mungkin bengkel atau toko yang bisa menyediakan spare part, ya masih langka. Saya sendiri ketika controller rusak awalnya itu saya langsung beli dari China. Kabel putus beli dari China juga, dari Cina juga. Lamanya itu yang bikin pegel kan. Paling enggak kita kalau beli dari China itu, dari AliExpress itu sebulan paling enggak, paling cepat. Lama nunggunya, jadi kesel di situlah. Nah itu kelemahannya brother. Nah jadi begitu brother, plus minus hub drive versus mid drive itu semuanya tergantung daripada kebutuhan brother semua. Oke, jadi tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih bagus, yang ada yang lebih cocok. Nah jadi gitu brother, jadi mana yang cocok buat brother sekalian, itulah yang terbaik. Yang jelas begini, secara umum kalau saya melihat hub drive itu lebih cocok buat di daily use ya, pemakaian harian. Terus kalaupun mau kita pakai jalan-jalan touring segala macam ya masih di jalan aspal, tanjakan aspal, mungkin kayak ke KM0 atau maksimum sampai cross country lah, jalan-jalan desa yang ada itu masih oke, masih enak pakai hub drive. Tapi kalau brother sekalian sukanya belusukan ke gunung, main di trek enduro, all mountain atau yang banyak yang lebih menantang lah, itu lebih cocok pakai yang mid drive. Oke brother,
Jadi cukup sekian aja ngobrol-ngobrol kita kali ini. Tetap ikutin e-bike TV ID, jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan nyalakan tombol loncengnya, brother. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.